Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Resepsi pernikahan Arini dan Bayu masih terbayang jelas di pelupuk mata. Sederhana, namun begitu hikmat dan hangat. Arini ingat betul wangi melati yang disematkan di sanggulnya. Dan yang lebih ia ingat lagi, genggaman tangan Bayu yang tak pernah lepas. Pria itu menatapnya seolah Arini adalah satu-satunya jawaban atas semua doa yang pernah ia panjatkan. Di antara riuh rendah tawa keluarga dan sahabat, mereka berdua adalah epicentrum kebahagiaan. Aku janji, Yang, kita akan bangun istana kita sendiri, sekecil apapun itu. Bisik Bayu malam itu, di teras rumah kontrakan mungil mereka yang akan segera ditinggalkan. Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Istana kita sudah ada, Mas. Di sini, balasnya, menunjuk ke dada Bayu. Namun, realitas seringkali datang tanpa permisi, mengetuk pintu lebih cepat dari yang mereka duga. 3 minggu setelah pernikahan, pemilik kontrakan memberi kabar bahwa rumah itu akan dijual. Mereka harus pindah dalam sebulan. Bayu, yang baru saja mendapat promosi namun dananya masih tertahan untuk bonus akhir tahun, mengusap wajahnya dengan gusar. Disinilah peran Ibu Ratna, Ibunda Bayu, dimulai. Sudah, Bayu, Arini, kalian tidak perlu pusing cari kontrakan baru, ujar Ibu Ratna dengan suara lembut yang menenangkan, saat mereka bertandang pada akhir pekan. Rumah ibu ini besar. Ibu hanya sendirian. Buat apa kalian buang-buang uang untuk bayar sewa? Lebih baik ditabung untuk DP rumah nanti. Arini merasa sedikit ragu. Ada intuisi kecil di dalam hatinya yang berbisik agar menolak. Ia mengenal Ibu Ratna sebagai wanita yang baik, namun juga tegas dan perfeksionis. Tinggal bersama mertua adalah skenario yang selalu ia harap bisa dihindari. Namun, ia melihat sorot mata Bayu yang penuh harap dan kelegaan. Benar juga kata ibu, Yang. Untuk sementara saja, bujuk Bayu. Kita bisa nabung lebih cepat. Lagi pula, ibu pasti senang ada yang menemani. Ya, Bu. Ibu Ratna tersenyum, senyum yang Arini akui, sangat meneduhkan. Tentu saja. Arini, kamu kan sudah ibu anggap anak sendiri. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Kalimat, anggap saja rumah sendiri, itu terdengar seperti melodi yang indah di telinga Arini. Keraguannya luntur, digantikan oleh rasa syukur. Betapa beruntungnya ia memiliki mertua yang begitu pengertian. Ia berjanji dalam hati, ia akan menjadi menantu terbaik, berbakti, dan meringankan beban Ibu Ratna. Maka, dimulailah babak baru itu. Minggu pertama terasa seperti bulan madu yang diperpanjang. Ibu Ratna memang mengendalikan rumah dengan tangan besi dalam hal kebersihan. Semua harus rapi. Semua harus pada tempatnya. Namun ia memperlakukan Arini dengan baik. Arini pun dengan sigap membantu, belajar ritme rumah besar itu. Ia bangun sebelum subuh, membantu menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semua kebutuhan Bayu dan Ibu Ratna terpenuhi sebelum ia berangkat bekerja. Arini bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan ekspedisi. Kamu rajin sekali, Rin. Ibu senang. Puji Ibu Ratna suatu pagi. Pujian itu membuat hati Arini berbunga-bunga. Namun, lapisan gula itu mulai terkikis di hari ke-10. Arini memutuskan untuk mengambil cuti sehari. Ia ingin memberikan kejutan kecil. Malam sebelumnya, Bayu berbisik bahwa ia sangat rindu semur daging buatan Arini. Masakan yang selalu Arini buatkan saat mereka masih berpacaran. Arini ingin membuktikan kepada Ibu Ratna bahwa ia bukan hanya rajin, tapi juga piawai di dapur. Ia ingin membuat mertuanya bangga. Pagi itu, ia pergi ke pasar tradisional sendirian, memilih daging sengkel terbaik, kecap manis paling kental, dan bumbu-bumbu segar. Dapur Ibu Ratna yang bersih dan modern kini menjadi panggungnya. Ia memasak dengan penuh cinta, mengikuti resep warisan ibunya. Aroma harum pala, bawang, dan kecap mulai menguar, memenuhi ruangan. Pukul 6:30 malam, meja makan tertata rapi. Nasi putih hangat mengepul, semur daging terhidang cantik di mangkuk porselen, ditemani kerupuk udang dan sambal terasi.
Jantung Arini berdebar kencang menanti reaksi mereka. Bayu adalah yang pertama tiba di meja makan. Matanya berbinar. Wah, semur. Ini dia juaranya. Serunya, langsung mengambil porsi besar. Ini pasti enak banget. Wanginya aja udah bikin lapar. Yang. Arini tertawa kecil, melirik Ibu Ratna yang baru saja duduk. Ibu Ratna tidak berekspresi. Ia mengambil piring, menyendok nasi dalam porsi yang sangat sedikit, lalu mengambil sepotong kecil daging semur dan sedikit kuahnya. Arini menahan napas. Ibu Ratna mengunyah pelan. Sangat pelan. Matanya menatap lurus ke arah piring, seolah sedang menganalisis sebuah spesimen di laboratorium. Bayu sudah makan dengan lahapnya. Enak, Rin. Pas banget. Ibu Ratna meletakkan sendok dan garpunya di sisi piring. Bunyi denting porselen itu terdengar lebih keras dari biasanya di keheningan ruang makan. Kenapa, Bu? Nggak suka? Tanya Bayu. Mulutnya masih penuh. Ibu Ratna menoleh pada Arini. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. Arini, panggilnya lembut. Iya, Bu? Sahut Arini. Jantungnya mulai berdetak tak nyaman. Masakanmu berminyak sekali, ujar Ibu Ratna datar. Udara di ruangan itu seolah mendingin seketika. Ini pakai santan, ya? Lanjutnya, menunjuk kuah semur dengan dagunya. Enggak, Bu, cicit Arini. Itu kemiri. Sama kecap manis. Resep ibu saya. Oh, potong Ibu Ratna. Ibuku tidak pernah masak seperti ini. Dan Bayu, ia menoleh ke putranya. Kamu itu punya bakat kolesterol. Dari kecil, ibu tidak pernah kasih kamu makan makanan berminyak dan berlemak macam ini. Ini tidak sehat, Arini. Lidah Arini keluh. Pujian Bayu yang tadi menghangatkan hatinya kini terasa hambar. Tapi ini enak kok, Bu. Bayu mencoba membela, meski suaranya sedikit ragu, seolah tertangkap basah melakukan kesalahan. Selera aja mungkin, Bu. Ibu Ratna menggeleng pelan. Tatapannya kini beralih ke Bayu dengan nada kecewa. Kamu bilang enak karena tidak mau menyakiti hati istrimu. Ibu mengerti. Tapi ibu ini ibumu. Ibu yang melahirkan dan membesarkan kamu. Ibu tahu apa yang masuk ke perut kamu, katanya. Lalu, ia kembali menatap Arini. Nada suaranya masih lembut. Namun ada ketajaman baru di baliknya. Tidak apa-apa, Arini. Mungkin di keluargamu, masakan seperti ini biasa. Tapi di rumah ini, kami mengutamakan kesehatan. Ibu Ratna mendorong piringnya sedikit ke tengah. Sudahlah, ibu buat sereal gandum saja. Besok-besok, biar ibu saja yang urus dapur. Kamu cukup lihat dan belajar dulu bagaimana cara memasak yang benar untuk Bayu. Ibu Ratna bangkit dari meja makan, meninggalkan Arini yang membeku. Semur daging yang tadi terlihat begitu menggugah selera, kini terasa seperti abu di mulut Arini. Bayu menatap Arini dengan pandangan serba salah, lalu menunduk, melanjutkan makannya dalam diam. Malam itu, di dalam kamar mereka, Arini menangis tanpa suara di balik selimut. Ia merasa gagal. Ia merasa bodoh. Bayu memeluknya dari belakang. Sudah, sayang jangan diambil hati, bisiknya. Apa masakanku separah itu, Mas? Isak Arini. Aku cuma ingin ibu senang. Enggak, sayang. Enak, beneran, sumpah, kata Bayu tulus. Ibu ya, kamu tahu sendiri. Lidahnya memang beda. Ibu itu perfeksionis. Mungkin ibu cuma belum terbiasa aja sama kehadiran kamu di dapurnya. Bayu membalikkan tubuh Arini, menghapus air mata di pipi istrinya. Sabar, ya? Ibu itu sayang kok sama kamu. Cuma caranya aja beda. Nanti juga lama-lama ibu luluh. Kamu, kan, menantu yang baik. Kita di sini juga cuma sementara, kan? Arini menatap mata suaminya yang teduh. Ia ingin mempercayai kata-kata itu. Ia harus percaya. Ini baru permulaan. Wajar jika ada gesekan. Ia mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku akan lebih sabar.
Aku akan belajar. Arini memejamkan mata dalam pelukan Bayu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, di luar sana, di ruang makan yang gelap, piring berisi semur daging buatannya masih tergeletak di meja, tak tersentuh, mendingin. Persis seperti hatinya. Insiden semur daging itu menjadi sebuah penanda. Sebuah garis tipis yang ditarik Ibu Ratna di atas lantai marmer rumahnya yang mengilap. Garis yang memisahkan status Arini sebagai tamu yang disambut, menjadi penghuni yang diatur. Hari-hari berikutnya, Arini berusaha keras menebus kesalahannya. Ia menelan ludah, membuang egonya jauh-jauh, dan menuruti titah Ibu Ratna untuk belajar di dapur. Sesi belajar itu adalah neraka kecil tersendiri. Bukan begitu cara memotong bawang, Arini. Terlalu tebal. Bayu tidak suka, ujar Ibu Ratna di hari pertama. Sayur ini terlalu matang. Vitaminnya hilang semua. Kamu mau meracuni anak ibu pelan-pelan, katanya di hari kedua, sambil membuang tumis kangkung buatan Arini ke tempat sampah, tepat di depan mata menantunya itu. Minyaknya sedikit saja. Ibu sudah bilang, kan? Kolesterol. Kamu ini dibilangi orang tua tidak pernah dengar, ya? Setiap kalimat adalah tusukan. Arini, yang dulu bangga dengan kemampuan memasaknya, kini merasa seperti anak kecil bodoh yang memegang pisau untuk pertama kali. Ironisnya, Bayu tampak menikmati semua masakan, sehat, ala Ibu Ratna, yang hambar dan pucat, tanpa keluhan. Masakan ibu memang paling pas di lidah. Ya, Bu, katanya suatu malam. Arini hanya bisa tersenyum getir di balik gelas air putihnya. Ritme rumah pun mulai terbentuk. Dan Arini adalah poros yang dipaksa berputar paling cepat. Arini, panggil Ibu Ratna suatu subuh, ketika Arini baru saja selesai salat dan hendak berzikir. Ibu Ratna sudah berdiri di ambang pintu kamar mereka. Jam 5 pagi itu, kopi ibu sudah harus ada di meja teras. Dan korannya diambil. Kamu kan yang bangunnya paling pagi. Baik, Bu, sahut Arini, buru-buru melipat mukena. Minggu berikutnya, aturan bertambah. Arini, sebelum kamu berangkat kerja, pastikan cucian kotor sudah masuk mesin. Nanti biar ibu yang jemur. Pulang kerja, kamu yang angkat dan setrika. Ibu tidak mau ada baju menumpuk. Baik, Bu. Lalu, aturan tak tertulis lainnya muncul. Arini harus tidur paling akhir. Setelah Bayu dan Ibu Ratna masuk ke kamar masing-masing sekitar pukul 9 malam, Arinilah yang bertugas mematikan semua lampu, memeriksa pintu dan gerbang, memastikan dapur kinclong tanpa satupun piring kotor tersisa di bak cuci. Ibu tidak suka lihat dapur kotor di pagi hari. Bikin rezeki seret. Begitu alasannya. Arini, yang juga bekerja penuh waktu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, mulai merasa tenaganya terkuras. Ia berangkat dalam kondisi lelah, bekerja menahan kantuk, dan pulang untuk menghadapi ronde kedua pekerjaan rumah. Bayu, ia tampak buta akan semua itu. Di matanya, semua berjalan harmonis. Ibunya mengatur, istrinya mengerjakan. Bukankah itu sinergi yang indah? Kamu hebat, Yang. Bisa ambil hati ibu. Sekarang ibu jadi lebih tenang kelihatannya, puji Bayu suatu malam, sambil memijat bahu Arini yang kaku. Arini ingin berteriak, ingin menangis. Aku lelah, Mas. Ini bukan mengambil hati, ini mengambil nyawa. Tapi ia menahan semuanya. Ia hanya tersenyum palsu. Yang penting Mas Bayu dan Ibu senang. Puncak dari peraturan baru ini terjadi di pertengahan bulan, tepat 3 hari sebelum tanggal gajian. Ibu Ratna mengumpulkan Arini dan Bayu di ruang keluarga setelah makan malam. Televisi dimatikan. Suasananya serius. Bayu, Arini, Ibu Ratna memulai dengan nada penuh wibawa. Kalian kan sudah bertekad mau menabung untuk DP rumah. Ibu mau bantu. Bayu langsung antusias. Wah, dibantu gimana, Bu? Kalian ini anak muda. Gengsinya masih besar. Lihat teman pakai ini, mau beli. Lihat ada diskon itu, mau beli. Uang bisa habis begitu saja.
Kalian belum pintar atur uang, kata Ibu Ratna. Arini merasakan firasat buruk. Jadi begini, lanjut Ibu Ratna. Mulai bulan ini, gaji kamu, Bayu, dan gaji kamu, Arini, serahkan penuh ke Ibu. Biar Ibu yang pegang. Biar Ibu yang manage. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Gajiku? Seluruhnya? Nanti, Ibu Ratna melanjutkan, seolah tidak melihat ekspresi kaget Arini. Ibu yang akan bayarkan listrik, air, internet, belanja bulanan, cicilan motor kamu, Bayu. Sisanya, Ibu masukkan ke rekening tabungan khusus atas nama Ibu, untuk DP rumah kalian. Kalian tidak perlu pusing. Tinggal terima beres. Makan sudah disiapkan. Tempat tinggal sudah ada. Enak, kan? Bayu manggut-manggut. Wajahnya berseri-seri. Beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Ide bagus itu, Bu. Jenius. Aku setuju banget. Jadi kita nggak pusing mikirin tagihan ini itu. Ya, kan, Yang? Tanyanya pada Arini, menyenggol lengan istrinya. Arini tergagap. Lidahnya keluh. Ia ingin memprotes. Ia ingin bilang, tapi, Bu, itu uang saya. Hasil jerih payah saya. Saya juga punya kebutuhan. Saya harus kirim untuk ibu saya di kampung. Tapi tatapan Ibu Ratna menguncinya. Tajam dan menuntut. Bagaimana, Arini? Kamu tidak setuju ibu bantu kalian menabung? Kamu lebih suka buang-buang uang untuk hal tidak penting. Itu adalah jebakan. Jika ia menolak, ia akan dicap sebagai menantu yang tidak mau diatur, yang matre, yang tidak memikirkan masa depan. Bayu juga menatapnya penuh harap. Dengan suara bergetar, Arini akhirnya mengangguk pelan. Iya, Bu. Arini setuju. Bagus. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Besok, berikan nomor rekening dan kartu ATM kalian ke Ibu. PIN-nya tulis di kertas. Biar jelas. Dan begitulah. Kebebasan finansial Arini direnggut atas nama masa depan. Ibu Ratna tidak memberi mereka uang saku sepeser pun. Untuk apa? Bensin? Nanti Ibu kasih harian. Jajan? Kalian sudah menikah, bukan anak SMA lagi. Malu. Awalnya Arini masih bisa bertahan. Ia masih punya sisa uang di dompet dari gajian bulan lalu. Tapi uang itu menipis, dan akhirnya habis. Lalu, hari itu tiba. Bencana kecil yang terasa seperti kiamat pribadi. Itu terjadi di kantor. Seminggu setelah gajian. Gajinya sudah ludes. Masuk ke rekening Ibu Ratna 2 hari lalu. Arini sedang fokus di depan komputer ketika ia merasakan sensasi basah yang ia kenali betul. Tamunya datang. Lebih cepat 4 hari dari jadwal. Arini panik. Ia berlari ke toilet. Benar saja. Ia merogoh tasnya, mencari dompet kecil tempat ia biasa menyimpan pembalut darurat. Kosong. Ia sudah memakainya bulan lalu dan lupa mengisi ulang. Ia memeriksa dompet utamanya. Hanya ada beberapa lembar uang 2000-an. Sisa uang bensin pemberian Ibu Ratna kemarin. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak mungkin meminta pada teman kantornya. Ia terlalu malu. Dengan menahan rasa nyeri di perut dan rasa malu yang membakar wajah, Arini terpaksa izin pulang cepat pada atasannya. Beralasan, tidak enak badan, yang memang tidak sepenuhnya bohong. Sepanjang perjalanan pulang, ia berdoa agar Ibu Ratna sedang dalam suasana hati yang baik. Ia tiba di rumah. Ibu Ratna sedang asyik menonton sinetron di ruang keluarga, ditemani semangkuk keripik singkong. Arini mendekat perlahan, seperti seorang pesakitan. Kakinya terasa berat. Bu! Panggilnya pelan. Ibu Ratna menoleh, sedikit terganggu. Loh? Kok sudah pulang? Jam segini? Malas kerja kamu, ya? Enggak, Bu. Suara Arini hampir berbisik. Ia menunduk, tak berani menatap mata mertuanya. Maaf, Bu. Saya lagi dapat. Lagi haid. Ibu Ratna menaikkan satu alisnya. Terus. Saya boleh minta uang, Bu?
Mau beli pembalut. Tadi tembus. Mengucapkan kata pembalut di depan Ibu Ratna terasa sangat memalukan, seolah itu adalah kata kotor. Ibu Ratna mendecakkan lidahnya. Tatapannya kini penuh selidik, seolah Arini sedang mengarang cerita untuk mencuri uang. Haid, perasaan baru kemarin kamu selesai. Ini kok sudah haid lagi? Siklus saya memang kadang maju, Bu. Dengan helaan napas yang sangat keras dan dibuat-buat, Ibu Ratna merogoh saku daster batik lawasnya. Ia mengeluarkan dompet kulit imitasi yang sudah kusam. Mau beli berapa? Jangan banyak-banyak. Boros sekali kamu jadi perempuan. Dulu zaman ibu, pakai kain saja cukup. Dicuci, dipakai lagi. Awek, kalian generasi sekarang maunya yang instan, yang mahal. Buang-buang uang. Arini hanya bisa menunduk. Buku-buku jarinya memutih karena ia mengepalkan tangannya terlalu erat. Ibu Ratna menarik selembar uang dari dompetnya. Uang kertas lecek berwarna hijau. 20.000 rupiah. Nih, katanya, menyodorkan uang itu tanpa menatap Arini. Matanya kembali ke layar TV. Cukup, kan? Beli di warung depan saja. Jangan beli yang mahal-mahal. Sisanya, kembalikan ke ibu. Awas kalau tidak. Tangan Arini bergetar hebat saat menerima uang itu. Uang itu terasa panas, membakar telapak tangannya. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah harga dirinya yang diinjak-injak. Ia meminta uangnya sendiri, untuk kebutuhan paling dasarnya sebagai wanita, dan ia harus menerimanya seperti seorang pengemis yang dikasihani. Makasih, Bu. Desisnya. Ia berlari ke kamar mandi, bukan ke warung. Ia mengunci pintu, menyalakan keran air sekeras-kerasnya, dan menangis di sana. Ia menangis tanpa suara, menggigit handuk kecil agar isaknya tak terdengar. Ia memandangi uang 20.000 rupiah yang kini basah oleh air matanya. Malam itu, ia sadar. Di rumah ini, ia bukan lagi seorang istri. Ia adalah tanggungan, beban. Dan ia tidak punya apa-apa lagi, bahkan harga diri untuk membeli pembalutnya sendiri. Setelah insiden pembalut itu, Arini merasa ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Retakan itu kecil, tapi cukup untuk membuat martabatnya bocor, tetes demi tetes. Ia tidak lagi menangis di kamar mandi. Tangisnya sudah kering, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia bergerak seperti robot, menjalankan serangkaian perintah harian yang kini sudah mendarah daging. Bangun jam 4 pagi. Kopi Ibu Ratna jam 5. Koran. Sarapan. Berangkat kerja. Pulang. Setrika. Bersihkan dapur. Tidur jauh lewat tengah malam. Ia sudah tidak lagi bekerja untuk mengambil hati mertuanya. Ia bekerja hanya untuk bertahan hidup, untuk menghindari omelan, untuk membuat hari berlalu tanpa friksi yang berarti. Bayu, suaminya, tampak semakin jauh. Ia tenggelam dalam dunianya sendiri, pekerjaan, game di ponselnya, dan obrolan malam dengan ibunya di ruang TV. Bagi Bayu, Arini yang kini lebih pendiam adalah Arini yang sudah dewasa, yang sudah mengerti posisinya. Ia tidak sadar bahwa diamnya Arini adalah tanda bahaya. Lalu, Ibu Ratna memutuskan sudah waktunya untuk menaikkan level permainannya. Ia ingin validasi. Ia ingin menunjukkan kepada dunia luar betapa berbaktinya menantu yang telah ia didik dengan sukses. Arini, kata Ibu Ratna suatu sore di akhir pekan. Besok ibu mau ada arisan di rumah. Sudah giliran ibu. Arini yang sedang menyetrika kemeja Bayu hanya mengangguk. Iya, Bu. Mau Arini pesankan kue atau masak apa? Ibu Ratna tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Arini berdiri. Pesan? Kamu ini boros sekali. Tangan kamu itu buat apa? Ibu tidak mau malu di depan teman-teman ibu. Kita masak sendiri. Ibu mau kamu buatkan pastel, risoles, dan bolu kukus. Semuanya harus fresh from the oven. Jantung Arini mencelos. Tapi, Bu, saya belum pernah buat pastel dan risoles sebanyak itu. Bolu kukus juga. Makanya belajar. Potong Ibu Ratna tajam.
Ibu sudah tuliskan resepnya. Nanti ibu awasi. Pokoknya, besok jam 2 siang, semua sudah harus siap di meja. Ibu tidak mau tahu. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia menghabiskan malam di dapur, berjibaku dengan adonan kulit pastel yang alot, isian risoles yang terus pecah, dan bolu kukus yang menolak mekar. Ibu Ratna hanya duduk di meja makan, mengawasinya seperti mandor, sambil mengomentari setiap gerakannya. Adonanmu terlalu keras. Minyaknya kebanyakan. Itu gosong. Bodoh sekali kamu. Pukul 3 pagi, Arini baru selesai. Hasilnya jauh dari sempurna. Tangannya melepuh di beberapa bagian karena terciprat minyak panas. Punggungnya serasa mau patah. Minggu siang, jam 2 tepat, ruang tamu Ibu Ratna ramai oleh tawa renyah ibu-ibu sosialita seusianya. Mereka mengenakan gamis mewah dan perhiasan yang berkilauan. Arini, dengan daster kusam dan wajah pucat karena kurang tidur, diperintahkan untuk bolak-balik dari dapur, menyajikan minuman dan kue-kue hasil kerja kerasnya. Ia meletakkan nampan terakhir berisi es jeruk di meja. Wah, Ratna, rajin sekali menantumu. Puji salah seorang teman Ibu Ratna, Ibu Wati. Ibu Ratna tersenyum bangga. Senyum yang diperuntukkan bagi penontonnya. Ah, biasa saja, Jeng. Namanya juga babu baru. Guraunya. Tawa ibu-ibu itu meledak. Arini merasa wajahnya panas. Babu baru. Sebuah lelucon yang menusuk tepat di ulu hati. Tapi ini kuenya enak. Loh, beli di mana, Erate? Tanya yang lain, sambil menggigit pastel. Beli. Ibu Ratna pura-pura terkejut. Ya tidak, dong. Ini semua buatan Arini. Saya yang ajari, tentu saja. Dari subuh tadi dia di dapur. Maklum, Jeng, katanya. Suaranya kini berubah menjadi penuh konspirasi. Arini ini, kan, dari desa. Datang ke sini itu tidak bisa apa-apa. Pegang mixer saja tangannya gemetar. Jadi, ya, harus saya gembleng. Arini hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, menunduk, meremas celemeknya. Seolah itu belum cukup, Ibu Ratna melihat sesuatu di lantai. Ya ampun, Arini. Panggilnya dengan suara keras, mengagetkan semua orang. Arini tergagap. Iya, Bu. Itu. Lihat. Ibu Ratna menunjuk tumpahan sirup kecil di dekat kaki meja. Mungkin tumpah saat Arini menyajikan minuman tadi. Kamu ini kerja tidak becus. Jorok sekali. Cepat ambil lap. Yang bersih. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Arini bisa merasakan tatapan kasihan, tatapan mencemooh, dan tatapan menghakimi. Dengan pipi yang terasa seperti terbakar, ia berlari kecil ke dapur, mengambil lap basah, dan kembali. Di depan 10 pasang mata, Arini berjongkok. Ia mengelap lantai marmer yang dingin itu. Yang bersih. Ulang Ibu Ratna. Maklum ya, jeng-jeng sekalian. Namanya juga orang kampung. Belum tahu tata krama kota. Joroknya masih ke bawah. Tepat saat Arini selesai mengelap, Ibu Ratna mengulurkan kakinya. Ah, pegal sekali kaki ibu. Arini, pijat sebentar kaki ibu. Di sini. Arini mendongak. Ia melihat kaki mertuanya terulur di depannya. Ia melihat teman-teman mertuanya yang menahan senyum. Ia melihat Ibu Ratna yang menatapnya dengan superioritas mutlak. Waktu seakan berhenti. Arini punya pilihan. Ia bisa berdiri, melempar lap itu ke wajah mertuanya, dan pergi. Atau, ia bisa menelan harga dirinya yang tersisa, demi pernikahannya, demi Bayu. Tangannya yang masih basah karena lap, kini bergetar. Perlahan, ia memegang pergelangan kaki Ibu Ratna. Ia mulai memijat. Nah, begini, desah Ibu Ratna penuh kenikmatan. Jadi menantu itu harus berbakti. Surga istri kan ada pada suami. Tapi surga suami ada di telapak kaki ibunya. Jadi, ya, kamu harus cari surga di telapak kaki ibu juga. Tawa ibu-ibu itu kembali terdengar. Arini tidak lagi merasakan apa-apa. Ia mati rasa.
Ia hanya fokus memijat kaki yang kini terasa seperti batu nisan bagi harga dirinya. Malam itu, ia menunggu Bayu pulang di kamar yang gelap. Ia tidak menyalakan lampu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Saat Bayu masuk, ia langsung tahu ada yang tidak beres. "Yang? Kok gelap-gelapan? Kamu kenapa?" Bayu menyalakan lampu. Ia melihat mata Arini yang sembab, meski tak ada air mata. "Mas," panggil Arini. Suaranya serak. "Iya, sayang." "Ibu. Ibu menghinaku hari ini." Arini menceritakan semuanya. Tanpa isak tangis, hanya fakta-fakta kering. Tentang babu baru. Tentang disuruh mengelap lantai. Tentang memijat kaki di depan teman-teman arisannya. Tentang sebutan, orang kampung. Wajah Bayu mengeras. Ada amarah di matanya yang belum pernah Arini lihat. "Ibu keterlaluan," desisnya. "Mas akan bicara sama ibu. Sekarang." Bayu bergegas keluar kamar. Arini terdiam. Ada setitik harapan muncul di hatinya yang kosong. Bayu akan membelaku. Ia mengikuti Bayu dari belakang, berdiri di ambang pintu ruang keluarga, tempat Ibu Ratna sedang menghitung uang arisan. "Bu," panggil Bayu. Nadanya tegas. Ibu Ratna mendongak, kaget melihat ekspresi putranya. "Kenapa, Bayu? Tumben kamu teriak-teriak sama ibu." "Ibu tadi bilang apa saja sama Arini? Ibu bilang dia babu? Ibu suruh dia mijat kaki ibu di depan teman-teman ibu." Todong Bayu. Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Dari kaget, menjadi terluka. Matanya berkaca-kaca dalam sekejap. Sebuah kemampuan akting yang luar biasa. "Ya Allah, Bayu. Jadi kamu lebih percaya istri kamu sekarang? Kamu tega marahin ibu kamu sendiri demi dia." Suara Ibu Ratna bergetar. "Bukan begitu, Bu. Tapi Arini istriku. Ibu sudah mempermalukan dia." "Mempermalukan?" Ibu Ratna tertawa sinis. "Ibu ini cuma mau mengajari dia jadi istri yang benar. Jadi istri itu harus siap melayani, harus tahan banting. Kamu mau istri kamu jadi istri manja yang tidak tahu tata krama? Yang bikin malu suami? Ibu ini sayang sama kamu, Bayu. Ibu tidak mau kamu dapat istri yang salah." Air mata Ibu Ratna kini mengalir deras. "Baru ibu tegur sedikit saja. Dia sudah mengadu domba kamu sama ibu. Baru disuruh mijat kaki orang tua sendiri saja sudah tidak ikhlas. Bagaimana nanti dia mau merawat kamu kalau kamu sakit?" Ibu Ratna menunjuk Arini yang berdiri di ambang pintu. Kamu racuni anak saya. Ya, kamu mau memisahkan saya dari Bayu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung." "Cukup, Bu," bentak Bayu. "Kenapa cukup?" tantang Ibu Ratna. Kini ia berdiri. "Kamu sekarang lebih bela istrimu ya daripada ibu yang melahirkanmu? Ibu yang menyusui kamu? Kamu lupa semua pengorbanan ibu." Napas Bayu tersengal. Ia terjebak. Di satu sisi, istrinya yang terhina. Di sisi lain, ibunya yang menangis histeris, memainkan kartu, air susu ibu, andalannya. Arini melihat suaminya goyah. Amarah di mata Bayu meredup, digantikan oleh rasa bersalah yang familiar. "Sudah-sudah, Bu." Suara Bayu melunak. Ia mendekati ibunya, mencoba memegang bahu wanita itu. "Bukan maksud Bayu begitu." Ibu Ratna menepis tangan Bayu. "Pergi kamu. Ibu kecewa sama kamu, Bayu. Kecewa sekali." Ibu Ratna berlari kecil masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. "Hening." Bayu berdiri mematung, menatap pintu kamar ibunya yang tertutup. Ia mengusap wajahnya, terlihat sangat lelah dan bingung. Arini masih berdiri di tempat yang sama. Setitik harapan yang tadi muncul, kini padam. Padam total. Bayu akhirnya berbalik. Ia berjalan pelan ke arah Arini. Tatapannya penuh permohonan. "Rin." Panggilnya lirih. Arini tidak menjawab. "Maafkan ibu." "Ya." Lanjut Bayu. "Ibu. Ibu mungkin cuma sedang banyak pikiran. Dia tidak bermaksud begitu."
Arini ingin tertawa. Tidak bermaksud. Kamu besok minta maaf ya sama ibu, kata Bayu pelan. Dunia Arini runtuh. Aku yang minta maaf. Tanyanya tak percaya. Iya, kata Bayu, kini tak berani menatap mata istrinya. Supaya suasananya tenang lagi. Ibu lagi emosi. Kamu, kan, lebih muda. Mengalah sedikit, ya? Demi aku. Demi rumah tangga kita. Arini menatap suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang berjanji akan membangun istana untuknya. Malam itu, Arini sadar, istananya tidak pernah ada. Ia hanya menumpang di istana orang lain. Dan ia baru saja divonis sebagai pembantu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arini berbalik. Ia masuk ke kamar. Bukan untuk tidur. Ia berjalan ke lemari, mengeluarkan koper kecil yang ia simpan di bagian atas. Tapi ia berhenti. Mau kemana aku? Pulang ke kampung? Bikin ibuku sakit hati dan malu? Ia menutup lemari itu kembali. Ia duduk di lantai yang dingin. Ia memeluk lututnya. Malam itu, ia sadar sepenuhnya. Bayu tidak akan pernah membelanya. Dalam perang antara istri dan ibu, pemenangnya sudah ditentukan bahkan sebelum perang dimulai. Dan Arini adalah pihak yang kalah. Beberapa hari setelah insiden arisan, keheningan di rumah itu terasa lebih berat daripada pertengkaran paling sengit sekalipun. Arini, seperti yang diminta Bayu, telah mengucapkan kata maaf pada Ibu Ratna. Iya, Ibu maafkan, jawab Ibu Ratna dengan nada angkuh. Asal kamu sadar posisimu di mana. Sejak saat itu, Arini menjadi bayangan. Ia menyapu tanpa suara, memasak dalam diam, dan mencuci piring seolah tak ingin ada denting yang terdengar. Ia telah menerima vonisnya. Ia adalah pihak yang kalah. Bayu, di sisi lain, mencoba bersikap seolah semua baik-baik saja. Ia akan mencolek dagu Arini saat berpapasan di lorong, atau merangkulnya saat menonton TV. Tapi Arini hanya merespons dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Rangkulan Bayu terasa dingin, tak lagi memberinya kehangatan. Tembok tak kasat mata itu telah mulai ia bangun. Kehancuran total datang pada suatu Rabu sore, dalam bentuk sebuah bros emas. Itu bukan sembarang bros. Itu adalah perhiasan kesayangan Ibu Ratna. Sebuah bros berbentuk bunga anggrek yang berhias berlian kecil di tengahnya. Warisan dari almarhumah ibunya, Eyang Bayu. Nilai sentimentalnya, menurut Ibu Ratna, tak bisa dibeli dengan uang. Sore itu, Arini sedang mengepel lantai ruang keluarga. Ibu Ratna duduk di meja makan, sengaja mengeluarkan kotak perhiasannya yang terbuat dari kayu jati berukir. Perhiasan itu harus dirawat, Rin, katanya, lebih ditujukan pada angin daripada pada Arini. Dibersihkan, diangin-anginkan. Apalagi yang berharga. Arini hanya bergumam, iya, Bu, sambil terus menggerakkan kain pelnya. Ibu Ratna mengangkat bros anggrek itu, mengaguminya di bawah cahaya lampu. Lihat, cantik sekali. Ini warisan. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, ini akan. Kalimatnya terhenti. Ia melirik Arini dengan tatapan sinis. Akan ibu simpan baik-baik. Arini tidak peduli. Ia hanya ingin pekerjaannya cepat selesai. Malam harinya, bencana itu meledak. Hilang. Jeritan melengking Ibu Ratna terdengar dari kamarnya. Bayu, yang baru saja selesai mandi, terkejut. Ada apa, Bu? Bros ibu. Bayu. Bros anggrek ibu hilang. Bayu dan Arini bergegas ke kamar Ibu Ratna. Mereka menemukan wanita itu terduduk di lantai, menangis histeris. Kotak perhiasannya terbuka. Isinya seperti sengaja diacak-acak. Hilang. Dicuri. Ya Allah, ada maling di rumah ini. Ratap Ibu Ratna. Mungkin ibu lupa taruh. Bayu mencoba menenangkan. Matanya ikut mencari-cari di sekitar meja rias. Coba diingat-ingat lagi, Bu. Tidak, bentak Ibu Ratna. Tadi sore ibu taruh di sini. Di dalam kotak. Ibu yakin sekali. Pasti ada yang ambil. Dalam sepersekian detik,
Tangis histeris Ibu Ratna mereda. Wajahnya mengeras. Matanya yang tajam dan memerah kini menatap lurus ke satu titik. Arini, yang berdiri cemas di ambang pintu. Hening. Hanya suara napas Ibu Ratna yang memburu. Di rumah ini, desis Ibu Ratna. Suaranya rendah dan penuh racun. Hanya ada kita bertiga. Ibu tidak mungkin ambil. Bayu juga baru pulang. Jadi siapa lagi? Waktu seakan berhenti. Jantung Arini serasa diremas. Bu? Bisiknya. Tak percaya. Maksud ibu saya. Ibu Ratna berdiri. Ia berjalan mendekati Arini. Menatap menantunya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa lagi? Tadi sore cuma kamu yang ada di ruang makan saat ibu membersihkan bros itu. Kamu lihat, kan? Kamu pasti tahu itu emas mahal. Saya tidak lihat, Bu. Saya ngepel. Arini mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Halah, tidak usah bohong. Hardik Ibu Ratna. Kamu pasti butuh uang, kan? Ibu Ratna beralih cepat ke Bayu, yang menatap bingung pada keduanya. Bayu, kamu ingat, kan? 2 minggu lalu dia merengek-rengek sama ibu. Minta izin mau kirim uang ke kampungnya. Katanya adiknya mau bayaran sekolah. Ibu tidak kasih, karena uang kalian itu untuk menabung. Racun itu kini telah disuntikan ke telinga Bayu. Sebuah motif. Ibu yakin, seru Ibu Ratna, kini kembali berakting sebagai korban. Dia pasti nekat. Bayu, dia curi bros ibu, dia jual. Atau dia kirim ke keluarganya yang miskin di kampung itu. Ya Allah, Arini. Tega kamu, ya. Ibu Ratna meninju-ninju dadanya. Ibu sudah baik terima kamu tinggal di sini. Kamu ibu kasih makan. Ibu ajari tata krama. Ini balasan kamu? Kamu rampok ibu kamu sendiri. Fitnah itu begitu keji, begitu telak. Arini merasa seember air es disiramkan ke kepalanya. Ia menatap Bayu. Matanya memohon. Air matanya kini benar-benar mengalir. Mas percaya sama aku, kan? Lirihnya. Demi Allah, Mas, aku nggak mungkin, aku nggak tahu apa-apa. Bayu terdiam. Ia menatap ibunya yang menangis pilu, lalu menatap istrinya yang pucat pasi. Keraguan tampak jelas di wajahnya. Tuduhan ibunya tentang kebutuhan uang sekolah adik Arini terdengar masuk akal di telinganya. Rin. Panggil Bayu. Suaranya berat dan ragu. Kalau kamu memang terpaksa, ngaku aja. Nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan baik-baik. Kembalikan brosnya ke ibu. Itu dia. Kalimat itu. Bukan pembelaan. Bukan kepercayaan. Melainkan permintaan untuk mengaku. Kaki Arini lemas. Lututnya serasa tak bertulang. Suaminya sendiri, baru saja menuduhnya. Mas? Suaranya bergetar hebat. Kamu nuduh aku. Bukan nuduh, Rin. Bayu membentak pelan. Frustrasi karena terjepit. Mas cuma. Ibu nggak mungkin bohong soal barangnya hilang. Kalau kamu hilaf, ngaku aja. Jangan bikin masalah tambah besar. Geledah, Bayu. Pekik Ibu Ratna. Melihat celah. Geledah kamarnya. Geledah tasnya. Pasti ada di sana. Atau sudah dia kirim. Cek bukti transfernya. Aku nggak pegang ATM-ku, Bu. Jerit Arini, kini histeris. ATM-ku kan ibu yang pegang. Bagaimana bisa aku transfer? Skakmat. Untuk sesaat, Ibu Ratna terdiam. Tapi ia cepat pulih. Licik kamu. Pasti kamu jual. Kamu simpan uangnya. Geledah kamarnya. Bayu. Atau kamu lebih percaya maling ini daripada ibumu? Bayu, terpojok oleh ultimatum ibunya, akhirnya mengambil keputusan. Ia menatap Arini dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara marah, kecewa, dan pasrah. Maaf, Rin. Bayu berjalan melewati Arini, masuk ke kamar mereka. Kamar pengantin mereka. Arini mengikuti dengan langkah gontai. Tubuhnya mati rasa.
Ia berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan paling menyakitkan dalam hidupnya. Bayu, suaminya, pria yang tidur di sampingnya setiap malam, kini membongkar isi lemari pakaian Arini. Tumpukan daster, baju kerja, dan pakaian dalam istrinya. Ia tarik keluar, ia acak-acak. "Mas Chen," bisik Arini. "Ini lebih hina daripada disuruh memijat kaki. Ini adalah penelanjangan martabat." Bayu tidak berhenti. Matanya sudah gelap. Ia seperti kesetanan, didorong oleh amarah ibunya. Ia beralih ke tas kerja Arini yang tergeletak di meja. Ia menumpahkan seluruh isinya ke atas kasur. Buku catatan, beberapa pulpen, dan dompet usang Arini. Tangannya yang gemetar meraih dompet itu. Ia membukanya paksa. Isinya, selembar uang Rp20.000 yang lecek, sisa kembalian dari insiden pembalut, dan selembar foto booth kecil. Foto mereka berdua saat baru menikah. Tertawa lebar dengan pipi saling menempel. Melihat foto itu, tangan Bayu tertegun sejenak. Ibu Ratna, yang mengawasi dari belakang Arini, mendecih. "Pasti disembunyikan di tempat lain." "Bawah kasur. Cek bawah kasur, Bayu." Seperti robot yang patuh, Bayu melempar dompet itu. Ia membungkuk, mengangkat kasur mereka dengan satu sentakan. Arini memejamkan matanya, tak sanggup melihat. "Gak ada, Bu," seru Bayu. Suaranya kini terdengar frustrasi. Ia mengobrak-abrik tumpukan baju kotor di keranjang. "Gak ada. Belum kamu geledah semua?" "Sudah," bentak Bayu. "Tentu saja tidak ada." Bros itu aman tersimpan di dasar tasbih milik Ibu Ratna, diselipkan di lemari pakaiannya sendiri. Ibu Ratna mendengus keras. Rencananya tidak berjalan mulus untuk menemukan bukti, tapi tujuannya untuk menghancurkan kepercayaan Bayu sudah berhasil. "HMPH, awas kamu, ya. Pasti sudah kamu kirim ke kampungmu. Lihat saja, ibu tidak akan maafkan ini." Wanita itu melengos pergi, meninggalkan kekacauan yang telah ia ciptakan. Bayu dan Arini berdua di dalam kamar mereka yang kini seperti kapal pecah. Bayu berdiri kikuk di tengah ruangan. Ia tidak berani menatap Arini. Ia mulai merapikan sprei dengan gerakan canggung. "Rin, maaf. Mas tadi. Kamu nggak percaya sama aku?" potong Arini. "Itu bukan pertanyaan. Itu adalah fakta." Suaranya aneh, datar, dingin, tanpa getaran tangis sedikit pun. "Bukan gitu, Rin. Mas bingung." Ibu nangis-nangis. "Kamu pikir aku maling?" lanjut Arini, menatap lurus ketumpukan pakaiannya yang terhina di lantai. "Kamu pikir aku serendah itu? Mengambil barang, lalu mengirimnya ke keluargaku?" "Arini, aku nggak bilang gitu. Tapi itu yang kamu lakukan." Arini akhirnya menatap suaminya. Tatapan yang kosong. "Kamu menggeledah barang-barangku. Kamu menggeledah kamar kita. Kamu mencari barang curian di pakaian dalamku." Bayu terdiam. Wajahnya pucat. Arini tertawa. Tawa pelan yang lebih terdengar seperti isak tangis yang tertahan. "Kepercayaan itu ternyata semurah ini ya, Mas." Ia berjalan pelan. Bukan ke kasur. Ia berjalan ke lemari, mengambil bantal tidurnya dan sebuah selimut tipis. "Kamu mau ngapain?" tanya Bayu bodoh. Arini melempar bantal dan selimut itu ke sudut kamar, di lantai yang dingin, di sebelah lemari. "Tidur," jawabnya singkat. "Rin, jangan konyol. Kasurnya muat. Kenapa di lantai?" Arini berbalik, menatap pria yang telah menghancurkan sisa-sisa hatinya. "Aku mungkin miskin, Mas," katanya pelan. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin. "Aku mungkin orang kampung, seperti kata ibumu. Tapi aku bukan maling." Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding. "Dan aku," lanjutnya, "tidak sudi tidur satu ranjang dengan orang yang menganggap aku pencuri." Bayu membeku. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Malam itu, di kamar pengantin mereka, Arini tidur di lantai.
Sebuah jarak 3 meter yang terasa seperti jurang pemisah yang takkan pernah bisa mereka seberangi lagi. Kepercayaan telah mati. Perang dingin itu berlangsung selama 3 hari. 3 hari Arini tidur di lantai beralaskan selimut tipis. 3 hari Bayu tidur gelisah di ranjang mereka yang luas, terpisah oleh jurang martabat yang menganga selebar 3 meter. Setiap pagi, Bayu terbangun dengan rasa bersalah. Rin, ayo, pindah ke kasur. Mas minta maaf. Jangan siksa diri kamu kayak gini, bujuknya. Dan setiap pagi, Arini menjawab dengan suara yang sama datarnya, tanpa menoleh dari bantalnya di lantai. Di sini lebih adem, Mas. Aku nyaman di sini. Kenyamanan itu adalah kebohongan. Punggungnya sakit semua, tulangnya terasa ngilu. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatinya. Tidur di lantai adalah satu-satunya bentuk protes yang ia miliki. Satu-satunya cara untuk menunjukkan pada Bayu bahwa ada sesuatu yang telah hancur dan tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata, maaf. Ibu Ratna, di sisi lain, tampak menikmati pemandangan itu. Ia akan sengaja melongo ke kamar mereka di pagi hari saat pintu terbuka. Loh, kok tidur di lantai? Kayak gelandangan saja. Kamu ini ada-ada saja, Rin. Nanti kalau masuk angin, merepotkan. Arini hanya diam. Ia sudah kehabisan energi untuk marah, atau bahkan untuk sedih. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang beku. Ia bergerak seperti autopsi atas dirinya sendiri, menjalankan tugas, tapi jiwanya telah pergi. Hingga hari Minggu sore itu tiba. Bayu sedang pergi. Ia bilang ingin main futsal bersama teman-temannya. Sebuah pelarian yang jelas dari suasana rumah yang mencekam. Arini, tentu saja, tidak punya pilihan selain tetap di rumah. Ibu Ratna memberinya tugas baru, membersihkan gudang di paviliun belakang. Gudang itu pengap, penuh debu dan barang-barang lama Bayu. Arini bekerja dalam diam, memilah-milah buku sekolah yang sudah menguning dan mainan robot yang sudah patah. Pekerjaan itu melelahkan, tapi ia bersyukur bisa menjauh sejenak dari pengawasan Ibu Ratna. Namun, paviliun itu, yang dulu dimaksudkan sebagai kamar tamu, memiliki satu kelemahan desain, dindingnya yang menempel langsung ke kamar tidur utama Ibu Ratna. Dinding itu tipis, hanya berlapis papan gipsum. Saat Arini sedang mengelap sebuah lemari tua, ia mendengar suara tawa dari balik dinding. Tawa yang keras, penuh kemenangan, dan sangat ia kenali. Ibu Ratna sedang menelepon. Awalnya Arini tidak peduli. Ia terus bekerja. Tapi kemudian, ia mendengar namanya disebut. Hahaha, si Arini itu? Ah, sebentar lagi juga dia angkat kaki dari sini. Why? Arini membeku. Tangannya yang memegang lap berhenti di udara. Why? Pasti merujuk pada Tante Dewi, adik perempuan Ibu Ratna yang tinggal di luar kota. Kamu harus tahu, lanjut suara Ibu Ratna, kini terdengar lebih bersemangat, seperti sedang menceritakan sebuah lelucon. Rencana ibu berhasil. Jantung Arini mulai berdebar. Pelan, ia menempelkan telinganya ke dinding yang berdebu itu. Iya, soal bros anggrek ibu itu. Hahaha, kamu ini kayak nggak kenal Mbak Emu saja. Ya jelas ibu sembunyikan. Napas Arini tercekat di tenggorokannya. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ibu taruh di dasar kotak tasbih ibu yang lama. Nggak bakal ada yang nyangka. Suara Ibu Ratna terdengar begitu bangga. Terus, ibu akting nangis-nangis. Ibu tuduh saja dia yang ambil. Dan kamu tahu apa? Why? Bayu. Anak itu. Anak ibu yang penurut itu. Langsung percaya. Arini menutup mulutnya, menahan pekikan yang nyaris lolos. Ibu suruh dia geledah kamar istrinya. Langsung dia geledah. Kamu harus lihat muka si Arini itu. Pucat kayak mayat hidup. Hahaha. Dia pasti sakit hati sekali. Bayu juga jadi muak sama dia. Sekarang istrinya itu tidur di lantai. Di lantai. Why? Kayak babu. Setiap tawa Ibu Ratna terasa seperti cambukan di punggung Arini. Kenapa ibu benci dia? Suara Ibu Ratna tiba-tiba berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Jelas. Why?
Dia itu siapa? Anak kampung. Miskin. Nggak punya apa-apa. Coba kalau dulu Bayu jadi nikahnya sama si Claudia. Anaknya Pak Hartono Dirgantara itu. Jelas bibit, bebet, bobotnya. Keluarga kita kan bisa naik derajat. Ini? Dikasih makan aja untung. Malah mau sok jadi nyonya di rumah ini. Jadi, itu alasannya. Bukan karena masakannya yang salah. Bukan karena ia jorok. Tapi hanya karena ia terlahir miskin. Ibu nggak sudi punya cucu dari darah dia. Nggak sudi. Makanya, ibu bikin dia nggak betah. Sedikit lagi dia pasti minta cerai atau minggat. Biar tahu rasa dia. Sudah, ya. Nanti ibu telepon lagi. Pokoknya, doakan saja. Rumah ini segera bersih dari parasit itu. Telepon ditutup. Hening. Arini masih bersandar di dinding. Ia tidak gemetar. Ia tidak menangis. Sesuatu yang beku di dalam dirinya tadi, kini pecah. Tapi yang keluar bukanlah air mata kesedihan. Melainkan api. Api kemarahan yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan ujian kesabaran. Ini bukan proses adaptasi menantu. Ini adalah rencana pemusnahan yang disengaja. Selama ini ia salah. Ia pikir dengan mengalah, dengan sabar, ia bisa memenangkan hati mertuanya, atau setidaknya mempertahankan pernikahannya. Ia salah besar. Di mata Ibu Ratna, ia bukan manusia. Ia adalah parasit. Dan parasit harus dibasmi. Kamu mau main perang, Bu? Batin Arini. Suara di dalam kepalanya terdengar asing, dingin, dan kuat. Perlahan, ia berdiri. Debu di bajunya tidak ia pedulikan. Ia berjalan keluar dari gudang, bukan dengan langkah gontai orang kalah, tapi dengan langkah tegap seorang prajurit yang baru saja menerima perintah perang. Ia masuk ke kamarnya. Kamar itu kosong. Ia membuka laci meja rias Bayu. Di sana, tergeletak ponsel lama suaminya yang sudah tidak terpakai. Layarnya retak sedikit tapi baterainya masih bagus. Arini mengambil ponsel itu. Ia mengambil charger dan menghidupkannya. Ia membuka aplikasi, perekam suara. Ia memastikan dayanya penuh. Malam itu, setelah Bayu pulang dan tertidur pulas, di ranjang, tentu saja, Arini bangun. Pukul 2 pagi. Ia menyelinap keluar kamar. Ia menuju ke ruang keluarga. Dengan tangan yang mantap, ia menempatkan ponsel lama itu di kolong sofa, tepat di dekat colokan listrik, tersembunyi di antara gulungan kabel televisi yang berantakan. Ia menekan tombol, rekam, dan memastikan layarnya mati. Ia akan membiarkannya merekam. Seharian. Setiap hari. Ia akan mengumpulkannya saat semua orang tidur. Rasa sedihnya telah mati, terkubur bersamaan dengan fitnah bros emas itu. Yang tersisa kini adalah Arini yang baru. Arini yang sadar bahwa untuk melawan iblis, ia tidak bisa hanya berdoa. Kamu bilang aku tidak tahu tata krama, Bu? Pikirnya, sambil kembali ke kamarnya dan berbaring di lantai yang dingin. Baik, akan aku tunjukkan bagaimana cara bermain kotor. Menyimpan rahasia adalah pekerjaan yang menguras tenaga. Arini kini menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, ia adalah menantu bayangan, robot penurut yang membersihkan, memasak, dan melayani tanpa suara. Tapi di kegelapan pukul 2 pagi, ia berubah menjadi seorang arsiparis. Setiap malam, saat ia yakin Bayu dan Ibu Ratna telah tidur lelap, Arini akan menyelinap seperti pencuri ke ruang keluarga. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ia merogoh kolong sofa. Tangannya yang gemetar mencabut charger, mengambil ponsel lama itu, dan bergegas kembali ke kamar, ke posnya di lantai. Di bawah selimut tipisnya, diterangi cahaya redup dari layar ponsel, ia akan mendengarkan rekaman hari itu. Ia mendengarkan semua. Obrolan Ibu Ratna dengan tukang sayur, keluhannya tentang harga cabai, dan yang paling penting, sesi teleponnya dengan Tante Dewi atau teman-temannya. Anak itu makin aneh. Wai, pendiam, kayak patung. Tapi nurut sekali. Malah bagus. Gampang disuruh-suruh sekarang. Katanya di satu rekaman.
Di rekaman lain, Bayu juga kayaknya sudah ilfil. Baguslah. Biar cepat-cepat si Arini itu sadar diri. Setiap kata adalah bukti. Setiap tawa adalah amunisi. Arini menyimpan file audio itu dengan rapi di dalam folder tersembunyi, memberinya nama, resep masakan. Ia menghapus file di perekam, mengisi daya ponsel itu dengan powerbank yang ia sembunyikan di tumpukan bajunya, dan sebelum subuh, ia menanam kembali alat itu di kolong sofa. Rutinitas baru ini memberinya tujuan. Kemarahannya menjadi bahan bakar. Tapi ia lupa, bahan bakar itu membakar tubuhnya sendiri. Ia kini hanya tidur 2 atau 3 jam sehari. Adrenalin dari misi rahasianya, ditambah pekerjaan rumah yang tak kunjung habis, adalah kombinasi yang mematikan. Tubuhnya mulai mengirimkan sinyal bahaya, tapi Arini mengabaikannya. Pusing saat berdiri? Kurang tidur saja. Nafsu makan hilang? Bagus, menghemat pengeluaran Ibu Ratna. Sendi-sendinya ngilu? Wajar. Tidur di lantai. Ia terus memaksakan diri, didorong oleh api pembalasan yang baru ia temukan. Hingga suatu pagi, tubuhnya memutuskan untuk berhenti. Selasa pagi, Arini terbangun di lantai kamarnya, bukan karena alarm. Ia terbangun karena tubuhnya sendiri menggigil hebat. Selimut tipisnya terasa seperti jaring ikan yang basah. Kepalanya berputar kencang seolah ia baru saja turun dari komedi putar. Tulang-tulangnya serasa remuk, dan tenggorokannya kering seperti amplas. Ia mencoba bangun, tapi lantai di bawahnya miring. "Mas!" panggilnya lirih. Bayu sudah rapi dengan kemeja kerjanya, sedang menyisir rambut. "Kenapa, Rin?" tanyanya, sedikit kesal karena Arini belum menyiapkan sarapan. "Badanku panas sekali, Mas. Aku menggigil." Bayu menoleh. Ia melihat istrinya yang pucat pasi, terbaring lemas di bantalnya di lantai. Ia mendekat dan meletakkan punggung tangannya di dahi Arini. "Astaga, panas sekali," serunya kaget. "Kamu demam tinggi, Rin." "Aku nggak kuat bangun, Mas." Bayu tampak panik sejenak. Ia harus berangkat rapat penting. "Ya sudah, kamu istirahat dulu. Nanti aku bilang ibu. Kamu jangan kerja dulu hari ini," katanya cepat. Arini mengangguk lemah, sedikit lega. Bayu mengecup keningnya, kening yang panas itu, lalu bergegas pergi. Arini mencoba kembali tidur, tapi dinginnya lantai menembus tulangnya. Ia mendengar suara Ibu Ratna dari luar kamar. "Bayu, sarapanmu mana? Kok ibumu nggak dibuatkan kopi?" "Arini sakit, Bu. Demam tinggi." Bayu buru-buru, "Sudah telat," sahut Bayu dari pintu depan. Terdengar suara pintu ditutup. Hening. Arini mendengar langkah kaki mendekat. Pintu kamarnya didorong terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana, berkacak pinggang, menatap Arini yang terbaring di lantai dengan pandangan penuh selidik. "Bu, maaf, badan saya sakit semua." Lirih Arini. Ibu Ratna mendengus. Ia masuk, lalu berjongkok di sebelah Arini. Bukan untuk membantu, tapi untuk menginspeksi. Ia menempelkan punggung tangannya ke dahi Arini, persis seperti yang Bayu lakukan. "Halah," serunya, sambil menarik tangannya. "Anget sedikit saja dibilang demam tinggi. Manja." Arini terkejut. "Tapi, Bu, kepala saya pusing sekali." "Pusing itu karena kamu malas," hardik Ibu Ratna. "Kamu ini pasti pura-pura sakit, kan? Biar bisa malas-malasan di kamar? Biar ibu yang kerjakan semua? Enak sekali hidupmu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Arini. Bukan karena sedih, tapi karena putus asa. "Dengar ya," lanjut Ibu Ratna. "Tumpukan setrikaan itu sudah setinggi Gunung Semeru. Ibu tidak mau tahu. Hari ini harus selesai. Awas kalau kamu berani tidur lagi. Cepat bangun. Minum obat warung. Terus kerja." Ibu Ratna keluar kamar, meninggalkan Arini yang termangu dalam dinginnya lantai dan panasnya demam. Obat warung. Bahkan untuk sakit pun ia tak dianggap layak. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Arini merangkak.
Ia berpegangan pada dinding, berdiri. Dunia berputar. Ia berjalan sempoyongan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap itu bisa membangunkannya. Lalu, ia berjalan ke ruang setrika. Pukul 9 pagi. Ia menyalakan setrika. Tumpukan baju di depannya tampak seperti monster yang siap menelannya. Ia mulai menyetrika kemeja kerja Bayu. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya, bercampur dengan keringat panas karena demam. Kerja yang benar. Suara Ibu Ratna mengagetkannya dari ruang TV. Wanita itu mengawasinya seperti elang. Nanti gosong baju anak saya. Kamu juga yang disuruh beli baru. Arini menelan ludahnya yang pahit. Ia terus bekerja. 1 kemeja. 2 kemeja. Di kemeja keempat, pandangannya mulai kabur. Setrika di tangannya terasa berat seperti sebongkah timah. Bu saya sudah tidak kuat. Baru 3 potong saja sudah tidak kuat. Lembek. Selesai menyetrika, ia diperintahkan memasak. Pukul 11 siang. Ia harus menyiapkan makan siang. Ia masuk ke dapur. Tubuhnya serasa melayang. Ia mengambil panci, mengisinya dengan air untuk merebus sayur. Ia mengangkat panci itu ke atas kompor. Tapi tubuhnya menolak. Tenaganya habis. Kakinya lemas seperti jeli. Pandangannya menggelap dari pinggir. Hal terakhir yang ia dengar adalah suaranya sendiri yang memanggil lirih. Mas. Bro. Arini pingsan. Tubuhnya rubuh menimpa rak piring, sebelum akhirnya terjerembab di lantai dapur. Panci yang dipegangnya terlepas. Airnya tumpah, membasahi daster dan lantai di sekitarnya. Ibu Ratna, yang mendengar keributan itu, berlari ke dapur. Arini, apa lagi yang kamu pecahkan? Kamu ini. Ucapannya terhenti. Ia melihat menantunya tergeletak tak sadarkan diri, pucat, bibirnya membiru, basah kuyup oleh air tumpahan panci. Arini, bangun. Ibu Ratna mengguncang bahu Arini. Tidak ada respons. Jangan drama kamu. Bangun. Tepat saat itu, suara pintu depan terbuka. Bu, saya pulang. Ketinggalan flash disk. Bayu masuk ke dapur dan membeku. Pemandangan di depannya surreal. Istrinya terkapar di lantai yang basah, dan ibunya berdiri di atasnya sambil berteriak. 1 detik. 2 detik. Ya Allah! Arini! Bayu melupakan flash disknya. Ia melupakan rapatnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mendorong ibunya sendiri minggir dengan kasar. Bu, apa yang terjadi? Ibu nggak tahu. Dia tiba-tiba jatuh. Gagap Ibu Ratna, kaget melihat reaksi putranya. Bayu tidak mendengarkan. Ia berlutut, mengangkat kepala Arini ke pangkuannya. Rin, sayang, bangun, Rin. Ia menepuk-nepuk pipi istrinya. Panasnya menusuk telapak tangannya. Tubuh Arini lunglai. Panik. Bayu dilanda kepanikan yang murni. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh istrinya yang ringan itu. Minggir, Bu. Bentaknya saat ibunya menghalangi jalan. Bayu berlari keluar rumah. Tak peduli tatapan tetangga. Ia memasukkan Arini ke kursi penumpang. Memacur mobilnya ke klinik 24 jam terdekat. 1 jam kemudian, Arini sudah terbaring di ranjang klinik. Sebuah selang infus menancap di punggung tangannya. Wajahnya masih pucat, tapi ia sudah sadar, meski terlalu lemah untuk bicara. Seorang dokter muda memanggil Bayu ke ruangannya. Pak Bayu, saya akan bicara jujur, kata dokter itu, menatap tajam dari balik kacamatanya. Ini istri Anda, kan? Iya, Dok. Dia kenapa? Dia kenapa? Seharusnya saya yang tanya itu ke Anda, kata dokter itu. Hasil labnya baru keluar. Ini gejala tifus. Trombositnya rendah sekali. Dia dehidrasi berat dan maaf, Pak, dia kurang gizi. Bayu tertegun. Kurang gizi? Tekanan darahnya sangat rendah. Suhunya tadi hampir 40 derajat. Ini bukan demam biasa, Pak.
Ini akumulasi dari kelelahan fisik dan stres mental yang ekstrim. Tubuhnya menyerah. Dokter itu menatap catatan di mejanya. Maaf, Pak, saya harus tanya. Istri Anda ini, apakah dia kerja terlalu berat? Atau ada tekanan? Badannya kurus sekali, dan tanda-tanda kelelahannya sudah kronis. Setiap kata dokter itu menusuk Bayu. Kerja paksa? Kurang gizi? Kelelahan ekstrim? Stres mental? Bayu teringat istrinya yang menyetrika sambil gemetaran. Istrinya yang tidur di lantai. Uang gajinya yang ia serahkan utuh ke ibunya. Omelan ibunya. Tuduhan pencurian. Anda ini suaminya, Pak, lanjut dokter itu. Suaranya melembut tapi tetap menusuk. Bagaimana bisa Anda biarkan istri Anda sampai pingsan begini baru dibawa ke sini? Kalau terlambat sedikit saja, dia bisa kejang. Bayu keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai. Tamparan itu terasa nyata. Ia duduk di kursi di samping ranjang Arini. Ia memandangi wajah tidur istrinya yang pucat, melihat lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ia menggenggam tangan Arini yang tidak diinfus. Tangan itu kurus dan dingin. Untuk pertama kalinya, narasi yang selama ini ia percaya, bahwa ibunya hanya mendidik Arini, mulai retak. Ia melihat istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang istri yang manja atau pembangkang. Ia melihat seorang korban. Dan ia adalah salah satu pelakunya. Rasa malu yang pekat menjalari hatinya. Sepulangnya Arini dari klinik, suasana rumah berubah total. Tamparan verbal dari dokter rupanya berhasil membangunkan sesuatu dalam diri Bayu yang telah lama tertidur. Rasa tanggung jawabnya sebagai suami. Arini tidur di kasur. Titah Bayu pada malam pertama Arini di rumah. Itu bukan permintaan. Loh, terus kamu di mana? Tanya Ibu Ratna. Nadanya tidak suka. Bayu bisa di sofa. Atau di lantai. Yang penting Arini harus istirahat total. Jawab Bayu dingin, sambil membentangkan kasur lipat di sebelah ranjang utama. Arini, yang masih terlalu lemah untuk berdebat, hanya bisa pasrah saat Bayu memindahkannya ke kasur empuk mereka. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidak tidur di lantai. Tapi kini, Bayu yang menggantikannya. Pemandangan itu memberinya sedikit kelegaan, namun juga rasa miris. Bayu berubah menjadi suami siaga. Ia sendiri yang mengambil alih tugas membeli obat, membuatkan bubur, meski rasanya hambar, dan memastikan Arini meminum vitaminnya. Ia mengambil cuti 3 hari dengan alasan, istri sakit keras. Dan selama 3 hari itu, ia menjadi perisai hidup antara Arini dan ibunya. Setiap kali Ibu Ratna mulai membuka mulutnya, "Rin, cucian kotor itu." Bayu akan memotong. "Biar nanti Bayu panggil laundry kiloan. Bu, Arini tidak boleh kerja." Tapi, Bayu, itu pemborosan. Lebih boros kalau Arini masuk rumah sakit lagi. Potong Bayu tajam. Ibu Ratna terdiam. Bibirnya mengerucut menahan amarah. Posisinya sebagai ratu di rumah itu terancam. Ia melirik Arini yang terbaring di kamar dengan tatapan benci yang semakin murni. Gara-gara penyakit, manja, menantunya itu, anaknya kini berani melawannya. Arini, di tengah perawatan intensif suaminya, perlahan pulih. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Ia tidak lagi demam, tapi setiap pagi, perutnya terasa mual. Bukan mual karena tifus, tapi mual yang spesifik. Bau kopi yang diminum Bayu tiba-tiba terasa begitu menyengat. Aroma parfum Ibu Ratna membuatnya ingin muntah. Dan yang paling penting, siklus menstruasinya, yang selalu tepat waktu, kini terlambat 2 minggu. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah? Di tengah semua kekacauan ini, ia tidak berani berharap. Ia menunggu sampai Bayu kembali bekerja dan Ibu Ratna sedang menonton sinetron sorenya. Dengan sisa uang kembalian laundry yang ia sembunyikan, ia menyelinap keluar rumah, berjalan kaki ke apotek kecil di ujung jalan. Ia membeli 2 test pack dari merek yang berbeda. Kembali di kamar mandi, tangannya gemetar hebat saat menunggu 3 menit yang terasa seperti 3 tahun. Ia membalik alat tes itu. 2 garis. Jus.
Tes kedua. 2 garis. Sama jelasnya. Arini terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Tangannya meraba perutnya yang masih rata. Hamil. Ia hamil. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Tentu. Ini adalah anugerah yang ia dan Bayu dambakan sejak malam pertama pernikahan mereka. Tapi di saat yang sama, rasa takut yang luar biasa mencengkeramnya. Ia akan membesarkan anak di medan perang ini? Di bawah pengawasan Ibu Ratna? Tidak. Batinnya tegas. Ini adalah jalan keluar. Ia percaya, seorang anak akan mengubah segalanya. Seorang cucu akan melunakkan hati Ibu Ratna. Dan yang terpenting, seorang anak akan memberi Bayu alasan final untuk membelanya, untuk akhirnya memisahkan diri dari ibunya. Kehamilan ini bukan masalah. Ini adalah solusi. Ini adalah benderang di akhir terowongan gelapnya. Malam itu, ia menunggu Bayu pulang dengan perasaan cemas sekaligus penuh harap. "Mas, ada yang mau aku omongin," katanya pelan, saat mereka berdua di kamar. "Kenapa? Rin? Kamu sakit lagi?" tanya Bayu khawatir. Arini menggeleng. Ia mengambil tangan Bayu dan meletakkannya di atas perutnya. "Di sini ada." Bayu menatapnya bingung. "Ada apa?" Arini mengeluarkan 2 tespek itu dari saku dasternya dan menunjukkannya pada Bayu. Bayu terdiam. Matanya membelalak, beralih dari tespek ke wajah Arini, lalu kembali lagi. Ini beneran, Rin? 2 garis." Arini mengangguk. Air matanya mulai menggenang. "Ya Allah, Arini!" Bayu tidak berteriak. Ia berbisik penuh haru. Suaranya pecah. Ia langsung memeluk Arini erat, mengangkat tubuh istrinya dan memutarnya pelan. Kita berhasil, Rin. Aku bakal jadi ayah." Bayu menangis. Pria yang tampak tegar itu menangis di bahu Arini. "Ini keajaiban, sayang. Ini jawaban doa kita. Setelah semua yang terjadi, Tuhan kasih kita hadiah." Ia melepaskan pelukannya, lalu berlutut di depan Arini, mencium perut istrinya dengan lembut. "Mulai sekarang, semua akan baik-baik saja. Aku janji. Ibu pasti akan senang. Dia pasti akan luluh kalau tahu akan punya cucu." Harapan Arini membuncah. Inilah awal yang baru. "Ayo, kita kasih tahu ibu sekarang," kata Bayu bersemangat. Makan malam itu terasa berbeda. Bayu tampak gugup sekaligus berseri-seri. Ibu Ratna, yang merasakan perubahan atmosfer, menatap curiga. "Kalian berdua ini kenapa?" Senyum-senyum kayak orang gila. Ketusnya. Bayu menarik napas. Ia menggenggam tangan Arini di bawah meja. "Bu, Bayu sama Arini mau kasih kabar baik." "Kabar baik apa?" "Gajimu naik." "Lebih baik dari itu, Bu," kata Bayu. Senyumnya merekah. "Ibu sebentar lagi akan jadi nenek. Arini hamil." Hening. Sendok yang dipegang Ibu Ratna berhenti di udara. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan selamat. Wajahnya perlahan mengeras. Matanya menyipit menatap Arini dengan kebencian murni. "Hamil?" desisnya. Arini merasakan seluruh kebahagiaannya menguap. Genggaman tangan Bayu mengerat. Tiba-tiba, Ibu Ratna tertawa. Tawa sinis yang memekakan telinga. "Hamil? Kamu yakin itu anak kamu, Bayu?" Dunia Arini runtuh. Bayu terlonjak dari kursinya. "Ibu, apa maksud ibu ngomong kayak gitu?" "Halah." Ibu Ratna ikut berdiri, menunjuk wajah Arini dengan sendoknya. "Kamu itu kan sibuk kerja pagi sampai malam. Dia di rumah sendirian. Siapa tahu dia main gila di luar sana buat cari perhatian. Siapa tahu?" "Cukup, Bu," bentak Bayu. Getarannya membuat gelas di meja berdentang. Ini pertama kalinya Bayu membentak ibunya sekeras itu. Tapi Ibu Ratna sudah kalap. Ia merasa kalah. Anak laki-lakinya kini telah direbut sepenuhnya oleh parasit itu. "Kenapa? Kamu lebih percaya dia? Jangan-jangan itu bukan anak Bayu. Kamu sengaja hamil, kan?
teriaknya pada Arini. Kamu sengaja hamil biar bisa selamanya morotin anak saya. Biar kamu nggak bisa diusir dari sini. Licik kamu. Hinaan itu adalah pukulan telak. Arini, yang masih dalam proses pemulihan, merasa darahnya surut dari wajahnya. Pusing hebat menderanya. Ia sedang memegang piring makannya. Cukup, Bu. Lirih Arini. Ia memegangi kepalanya yang berdenyut. Ibu Ratna, yang melihat Arini mulai limbung, semakin menjadi. Halah, jangan banyak drama kamu. Pura-pura sakit. Pura-pura pusing. Sekarang pura-pura hamil. Dalam puncak amarahnya, Ibu Ratna mendorong bahu Arini. Dasar perempuan. Dorongan itu sebenarnya tidak seberapa keras. Tapi Arini sedang tidak seimbang. Kakinya tersandung kursi di belakangnya. Keseimbangannya hilang. Dan ia jatuh. Perut yang baru saja ia ketahui berisi kehidupan baru, membentur sudut tajam meja makan kayu dengan keras. Plang! Piring di tangannya jatuh pecah berantakan di lantai. Tapi Arini tidak memekik karena piring itu. Ia memekik karena sensasi lain. Rasa sakit yang tajam, membutakan, dan kram yang luar biasa hebat melilit perutnya. Arg! Arini! Jerit Bayu. Arini terduduk di lantai, di antara pecahan keramik. Ia memegangi perutnya. Mas sakit. Mas sakit sekali. Ia menatap Bayu dengan mata penuh teror. Lalu ia melihat ke bawah, ke sela-sela pahanya. Daster rumahnya yang berwarna krem, perlahan berubah warna. Darah. Bisiknya ngeri. Mas anak kita. Mas. Bayu mematung selama 1 detik. Matanya terpaku pada darah yang kini menggenang di lantai, bercampur dengan nasi dan pecahan piring. Ia melihat ibunya yang kini menutup mulut. Wajahnya pucat pasi menyadari apa yang telah terjadi. Ia melihat Arini yang mulai menangis histeris sambil memegangi perutnya. Kenyataan menghantamnya seperti kereta api. Tidak. Raungan Bayu terdengar seperti raungan binatang yang terluka. Ia melupakan ibunya. Ia melupakan segalanya. Ia menerjang Arini, mengangkat tubuh istrinya yang gemetar itu dari lantai. Bertahan. Sayang. Kita ke rumah sakit sekarang. Bertahan. Ia berlari menembus pintu depan, mengabaikan teriakan ibunya yang memanggil namanya dari belakang. Yang ada di pikirannya hanya satu, suara Arini yang berbisik ngeri. Dar. Lampu-lampu jalanan kota terasa seperti guratan neon yang kabur di mata Bayu. Ia mengemudi seperti orang gila. Tangan kirinya mencengkeram setir, sementara tangan kanannya menggenggam erat tangan Arini yang dingin dan basah oleh darah. Bertahan, Rin, bertahan. Sayang, kita hampir sampai. Racau Bayu, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Arini tidak lagi menangis histeris. Ia hanya merintih pelan. Matanya terpejam menahan gelombang rasa sakit yang datang dan pergi di perutnya. Setiap guncangan mobil terasa seperti ribuan jarum menusuk rahimnya. Darah itu terus mengalir. Ia bisa merasakannya. Harapannya, yang baru mekar beberapa jam lalu, kini ikut luruh bersama aliran darah itu. Mereka tiba di unit gawat darurat. Bayu menggendong Arini, berteriak memanggil perawat. Arini segera dinaikkan ke brankar dan didorong masuk ruang tindakan, meninggalkan Bayu sendirian di koridor yang steril dan berbau disinfektan. Bayu terduduk di lantai koridor yang dingin. Tangannya masih berlumuran darah istrinya. Ia menatap telapak tangannya. Pekat. Darah dari anaknya. Anaknya yang bahkan belum sempat ia panggil nama. Ia baru duduk di sana selama 5 menit ketika pintu lobi UGD terbuka. Ibu Ratna masuk. Wajahnya panik dan napasnya tersengal. Bayu. Gimana Arini? Gimana? Bayu mengangkat kepalanya. Matanya merah. Saat melihat wajah ibunya, rasa bersalahnya yang tadi pekat kini bermutasi menjadi amarah yang meledak-ledak. Puas. Satu kata itu diucapkannya dengan desisan rendah yang lebih menakutkan dari teriakan. Ibu Ratna tertegun. Bayu. Ibu. Ibu puas sekarang. Bayu berdiri. Ia berjalan ke arah ibunya,
menatapnya dengan pandangan yang belum pernah Ibu Ratna lihat seumur hidupnya. Bayu tanya, "Ibu puas sudah bikin istri Bayu begini? Ibu puas sudah bunuh cucu ibu sendiri." "Bayu, jaga ucapanmu. Ibu nggak sengaja. Dia sendiri yang lemah." Tamparan itu mendarat begitu cepat. Plak! Bayu menampar ibunya. Keras. Koridor itu seketika hening. Seorang perawat yang lewat sampai berhenti berjalan. Ibu Ratna memegangi pipinya. Matanya membelalak tak percaya. Anaknya. Anak kesayangannya. Anak yang ia bela mati-matian. Baru saja menamparnya. Dia lemah? Ulang Bayu. Suaranya bergetar hebat. Dia nggak lemah, Bu. Dia sakit. Dia tifus karena ibu paksa kerja. Dia kurang gizi karena ibu ambil semua uang Bayu. Dia tidur di lantai karena ibu fitnah dia maling. Dan sekarang dia kehilangan anaknya karena ibu. Itu belum tentu anak kamu, Bayu. Ibu. Cukup, raung Bayu. Ia mencengkeram kedua bahu ibunya dan mengguncangnya. Itu anak Bayu. Bayu tahu itu anak Bayu. Dan ibu. Ibu sudah bunuh dia. Ibu nggak bermaksud. Bayu. Ibu cuma nggak suka dia. Ibu. Ibu nggak suka dia atau ibu nggak suka Bayu bahagia sama dia. Potong Bayu. Semua omongan dokter, semua penderitaan Arini, itu semua karena ibu. Karena ibu nggak bisa lihat Bayu bahagia. Pergi, Bu. Bayu. Pergi. Jangan pernah muncul di depan Arini lagi. Pergi. Bayu mendorong ibunya menjauh. Ibu Ratna terhuyung. Ia menatap Bayu dengan campuran rasa sakit, kaget, dan marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit. Pipinya masih merah bekas tamparan putranya. Bayu kembali terduduk di lantai, merosot ke dinding. Amarahnya terkuras, menyisakan ruang hampa yang menyakitkan. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di kedua tangannya yang bergetar, dan menangis tanpa suara. 1 jam kemudian, pintu ruang tindakan terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya lelah. Keluarga Bu Arini. Bayu melompat. "Saya suaminya. Dok, gimana istri saya? Anaknya?" Dokter itu menatap Bayu dengan iba. Ia menepuk bahu Bayu. "Maaf, Pak Bayu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pendarahannya terlalu hebat. Benturan di perutnya menyebabkan abrupsio plasenta. Kami tidak bisa menyelamatkan janinnya. Istri Anda keguguran." Kaki Bayu lemas. Ia berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. "Keguguran." Kata itu final. "Kondisi istri Anda sekarang stabil," lanjut dokter itu. "Dia kehilangan banyak darah. Tapi sudah kami tangani. Dia sedang istirahat. Dia akan dipindahkan ke ruang rawat inap." Arini terbangun di sebuah ruangan yang putih dan asing. Kepalanya pusing, dan perutnya kosong. Rasa sakit fisiknya masih ada, tapi yang lebih dominan adalah rasa hampa yang aneh. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Ia mendengar suara-suara dari luar. Suara Bayu, dan suara ibunya. Dia sendiri yang lemah. Baru didorong sedikit saja keguguran. Itu suara Ibu Ratna. "Ibu sudah bunuh dia. Pergi, Bu." Itu suara Bayu. Lalu hening. Arini memejamkan matanya. Jadi, benar. Anaknya telah tiada. Bahkan sebelum ia sempat merasakan tendangannya. Hilang karena dorongan sepele yang dilandasi kebencian murni. Ia mendengar langkah kaki mendekat. Bayu masuk. Matanya bengkak dan merah. Ia berjalan ke sisi ranjang. Wajahnya luruh oleh penyesalan. "Rin, saya maafin Mas." Isak Bayu menggenggam tangan Arini. Mas gagal jagain kamu. Mas gagal jagain anak kita." Arini membuka matanya. Ia menatap Bayu. Bukan dengan benci. Bukan dengan marah. Ia menatap suaminya dengan pandangan yang benar-benar kosong. Seolah ia sedang menatap orang asing. Cinta yang dulu ia rasakan, harapan yang baru ia bangun,
Rasa sabarnya yang tak terbatas, semuanya telah ikut luruh bersama darah di lantai ruang makan tadi malam. Semuanya telah mati bersama janinnya. Dengan suara serak dan datar, Arini menarik tangannya dari genggaman Bayu. Aku mau cerai. 2 minggu telah berlalu sejak hari terkutuk di rumah sakit. 2 minggu sejak Arini mengucapkan satu kata yang meruntuhkan pernikahan mereka. Cerai. Arini tidak kembali ke rumah itu. Begitu ia diizinkan pulang, ia menelepon satu-satunya teman lamanya di kota ini dan meminjam uang untuk menyewa kamar kos kecil. Ia pergi hanya dengan daster yang melekat di badannya. Semua barangnya, ijazahnya, bahkan ponselnya, ia tinggalkan. Ia memulai dari nol. Bayu, dalam kepanikan dan penyesalan yang akut, mencarinya kemana-mana. Ia menemukan Arini di kamar kos sempit itu, berlutut memohon, menangis, dan berjanji akan pindah rumah detik itu juga. Sudah terlambat, Mas, adalah satu-satunya jawaban Arini, diucapkan dengan suara datar, matanya kering. Gugatan cerai itu benar-benar didaftarkan. Karena penolakan keras dari pihak Bayu, mereka harus melalui proses wajib, mediasi. Dan disinilah mereka sekarang. Di sebuah ruangan ber-AC yang dingin di kantor pengadilan agama, duduk berhadapan di depan seorang mediator parubaya yang tampak bijak. Arini datang sendiri, mengenakan kemeja batik sederhana namun rapi yang ia beli di pasar. Wajahnya tidak lagi pucat, tapi juga tidak berekspresi. Ia tampak tenang, solid seperti batu karang. Di seberangnya, Bayu tampak seperti bayangan dari pria yang dulu ia cintai. Matanya merah, lingkaran hitam pekat di bawahnya, kemejanya kusut. Ia hancur. Dan di sebelah Bayu, duduk Ibu Ratna. Wanita itu bersikeras ikut. Ia menatap Arini dengan kebencian yang tak lagi ditutupi. Seolah Arini adalah penjahat utama dalam drama ini. Baik, Ibu Arini, Pak Bayu, sang mediator memulai. Tujuan kita di sini adalah mencari jalan tengah. Pernikahan adalah ikatan suci. Saya tetap pada gugatan saya, Pak. Potong Arini. Suaranya tenang, namun tegas. Tidak ada jalan tengah. Saya hanya ingin ini selesai. Bayu tersentak. Rin, jangan begini. Mas mohon. Rin, kasih Mas satu kesempatan lagi. Kita pindah. Kita mulai dari awal. Mas janji, Ibu nggak akan ikut campur lagi. Tidak ikut campur. Ibu Ratna meledak seketika. Ia menunjuk Arini. Kamu dengar itu, Bayu? Perempuan ini yang merusak semuanya. Dia yang tidak tahu terima kasih. Keras kepala. Kamu itu istri nusyus. Melawan suami. Pergi dari rumah tanpa izin. Mediator itu mengangkat tangan. Ibu, mohon tenang. Ini mediasi antara suami dan istri. Dia bukan istri lagi. Sembur Ibu Ratna. Dia itu ular. Sudah dikasih tumpangan, dikasih makan, malah mau menghancurkan anak saya. Dia pasti sudah punya laki-laki lain. Makanya minta cerai. Bu, cukup. Pinta Bayu. Suaranya lemah. Dia juga maling, lanjut Ibu Ratna. Kini ia merasa di atas angin. Dia pernah mencuri bros emas saya. Pak, untung ketahuan. Perempuan macam apa dia ini? Dia cuma mau harta gono gini. Mau morotin anak saya. Bayu menunduk malu. Ia tahu ibunya berbohong soal bros itu. Tapi ia terlalu lemah untuk menghentikannya. Arini, yang sedari tadi dia mendengarkan rentetan hinaan itu, perlahan mengangkat kepalanya. Ia tidak menatap Ibu Ratna. Ia menatap mediator. Pak, katanya. Suaranya tetap tenang. Maaf. Apa saya boleh menunjukkan sesuatu? Untuk meluruskan fitnah yang baru saja diucapkan. Mediator itu mengangguk. Silakan, Bu Arini. Arini merogoh tas tangannya. Bukan tas mahal, tapi tas jinjing kain biasa. Ia mengeluarkan sebuah ponsel. Bukan ponsel lamanya, tapi ponsel baru yang layarnya sedikit retak, yang ia beli dengan sisa uang tabungannya. Lalu, ia mengeluarkan sebuah powerbank yang familiar, dan sebuah ponsel lama yang layarnya sudah kusam,
ponsel yang ia tanam di kolong sofa. Bayu mengangkat kepalanya. Ia mengenali ponsel lama itu. Apa itu? Tanya Ibu Ratna curiga. Ibu Ratna menuduh saya nusyus, tidak tahu diuntung, dan seorang pencuri, kata Arini. Saya hanya ingin Bapak mediator dan Mas Bayu mendengar kebenarannya. Tangannya dengan mantap menekan sebuah file audio di ponsel barunya. Ia sudah memindahkan semua rekaman itu. Ia menekan tombol play. Ruangan itu hening. Lalu, terdengar suara. Suara Ibu Ratna, jernih dan jelas, sedang berbicara di telepon dengan Tante Dewi. Bros itu aman. Why? Sengaja ibu sembunyikan di lemari ibu sendiri. Biar Bayu ilfil sama istrinya itu. Ibu bilang saja si Arini yang ambil. Biar dia cepat-cepat diusir. Klik. Arini mematikannya. Mediator itu tertegun. Bayu menatap Arini. Lalu ibunya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bu! Bisik Bayu. Itu suara ibu. Ibu Ratna membeku. Mulutnya ternganga. Itu palsu. Rekaman palsu. Fitnah. Kamu merekam saya? Teriaknya panik. Saya tidak memfitnah. Saya hanya menyajikan fakta, kata Arini. Ia menekan tombol play lagi. File audio yang berbeda. Aku benci dia karena dia miskin. Why? Nggak selevel sama kita. Calon pilihan ibu dulu. Si Sandra, jelas. Klik. Dia itu cuma parasit. Manja. Pura-pura sakit biar nggak kerja. Biar saja. Ibu paksa terus. Klik. Setiap rekaman adalah paku yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Bayu kini gemetar hebat. Ia tidak menatap Arini. Ia menatap ibunya dengan pandangan ngeri. Seolah baru pertama kali melihat monster di depannya. Semua kebohongannya. Semua manipulasi ibunya. Semua, sabar ya, Rin. Yang pernah ia ucapkan kini terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Jadi, selama ini, ibu bohong. Suara Bayu pecah. Ibu Ratna kehilangan kata-kata. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Kamu menjebak saya. Anak kurang ajar. Serunya pada Arini. Dan soal harta gono gini, lanjut Arini, mengabaikan teriakan Ibu Ratna. Ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Saldo rekening bank. Saya tidak butuh 1 rupiah pun dari Mas Bayu. Ia meletakkan kertas itu di meja. Saldo tabungannya, 87 juta rupiah. Bayu dan Ibu Ratna membelalak. Dari mana uang itu? Pekik Ibu Ratna. Pasti kamu. Itu uang saya, kata Arini. Selama ini, saya dituduh pemalas. Tapi setiap malam, saat kalian tidur, saya bekerja. Saya punya toko online. Saya berjualan pakaian. Uang modalnya? Dari sisa uang belanja harian yang ibu lempar ke saya. Uang yang ibu bilang tidak akan cukup. Saya cukupkan. Kebenaran itu menghantam Bayu lebih keras dari tamparan. Istrinya, yang ia biarkan tidur di lantai, yang ia biarkan dituduh kurang gizi, ternyata adalah seorang pekerja keras yang menabung dalam diam. Arini berdiri. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Saya tidak menuntut harta. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya menuntut kebebasan saya, katanya pada mediator. Saya rasa mediasi ini selesai. Semua bukti ini, ia menepuk ponselnya, akan saya serahkan ke pengadilan jika proses perceraian ini dipersulit. Mediator itu menatap Bayu dan Ibu Ratna, lalu mengangguk pelan pada Arini. Saya rasa saya mengerti, Bu. Tidak ada pernikahan yang bisa dibangun di atas kebohongan seperti ini. Arini mengangguk. Ia tidak pamit. Ia tidak menoleh lagi ke arah Bayu yang kini menangis tertunduk di meja, atau ke arah Ibu Ratna yang terdiam, kalah telak untuk pertama kali dalam hidupnya. Arini hanya berjalan lurus keluar dari ruangan itu. Punggungnya tegap, langkahnya mantap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Pembalasan itu tidak terasa manis, tapi terasa adil. Dan yang terpenting, ia bebas. 6 bulan telah berlalu. Palu hakim telah diketuk.
mengesahkan perceraian Arini dan Bayu 3 bulan lalu. 6 bulan sejak Arini melangkah keluar dari ruang mediasi, meninggalkan masa lalunya tanpa menoleh ke belakang. Di sebuah rumah kontrakan kecil namun bersih di sisi lain kota, kehidupan baru telah bersemi. Arini mengikat lakban pada paket ke-40 hari itu. Keringat membasahi pelipisnya, tapi senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya. Kamar tamu kecil di kontrakannya telah ia sulap menjadi gudang mini. Rak-rak besi berjejer rapi, penuh dengan tumpukan baju, gamis, dan jilbab yang siap kirim. Ponselnya di meja berdentang nyaris tanpa henti. Notifikasi pesanan baru. Kamar kos sempit telah ia tinggalkan sebulan setelah mediasi. Bisnis online yang dulu ia jalankan dalam senyap di kolong tempat tidur, kini meledak. Dengan tabungannya sebagai modal dan kebebasannya sebagai bahan bakar, Arini bekerja siang malam. Bukan lagi untuk menabung receh sisa belanja, tapi untuk membangun impiannya sendiri. Ia kini memiliki 2 orang karyawan, gadis-gadis muda dari lingkungan sekitar, yang membantunya mengemas barang. "Mbak Arini, yang orderan ke Makassar sudah siap, ya?" seru salah satu dari mereka dari teras. "Oke, Rina. Tolong sekalian panggil kurir pick-up-nya," jawab Arini. Ia menyeka keringatnya dan berjalan ke dapur kecilnya untuk minum. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya tidak lagi pucat dan kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya telah memudar, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan percaya diri. Ia sedikit lebih berisi, hasil dari bisa makan teratur tanpa rasa takut. Kehilangan itu, bayinya, masih menyisakan luka tipis di hatinya. Luka yang mungkin takkan pernah sembuh total. Tapi ia telah mengubah duka itu menjadi kekuatan. Ia berjanji pada arwah anaknya, bahwa ia akan hidup. Ia akan hidup dengan baik. Untuk dirinya, dan untuk bayangan anaknya yang tak sempat hadir. Di saat yang sama, di rumah besar bercat krem yang kini terasa hampa, pemandangan kontras tersaji. Ibu Ratna membanting panci gosong ke bak cuci. Piring-piring kotor dari makan malam kemarin, dan sarapan tadi pagi, menumpuk tinggi. Lantai keramik yang dulu mengilap kini kusam dan berdebu. Bau samar sisa makanan mulai tercium. "Bayu, kamu dengar ibu tidak? Tolong buang sampah ini. Sudah penuh," teriak Ibu Ratna dari dapur. Tidak ada jawaban. Ibu Ratna menggerutu, mengelap tangannya yang berminyak ke daster kusamnya. Ia berjalan ke ruang tengah. Bayu duduk di sofa yang sama tempat Arini dulu merekam rahasianya. Ia menatap layar televisi yang mati. Kosong. "Bayu, kamu itu jadi laki-laki pemalas sekali. Disuruh buang sampah saja tidak mau. Memangnya kamu pikir siapa yang akan kerjakan semua ini? Arini sudah tidak ada. Gara-gara kamu juga. Gara-gara aku." Bayu akhirnya bersuara. Suaranya serak, datar. Bukan gara-gara ibu yang menampar dia. "Menampar apa?" "Ibu tidak menampar," sanggah Ibu Ratna. Suaranya melengking. "Kamu itu sudah berubah, Bayu. Sejak perempuan ular itu pergi, kamu jadi pembangkang. Tidak lagi menghormati ibu." "Menghormati?" Bayu tertawa sinis. Bayu sudah kehilangan semuanya, Bu. Pekerjaan Bayu berantakan karena nggak fokus. Istri Bayu pergi. Anak Bayu mati. Apalagi yang mau ibu ambil? Kenapa kamu jadi menyalahkan ibu? Harusnya kamu cari istri baru. Cari yang kaya. Bukan malah meratapi perempuan kampung itu." Bayu tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil kunci motornya, dan berjalan keluar. "Mau kemana kamu? Jangan boros bensin." Pintu dibanting. Ibu Ratna sendirian di ruang tamu yang berantakan. Ia terduduk di sofa. Tiba-tiba ia merasa sangat lelah. Punggungnya sakit. Tangannya kasar. Ia tidak pernah menyangka bahwa mengurus rumah sendirian akan seberat ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehilangan babu gratis itu akan berdampak sebesar ini. Motor Bayu melaju tanpa tujuan, sebelum akhirnya berhenti di sebuah alamat yang ia dapatkan dengan susah payah dari teman lama Arini. Sebuah rumah kontrakan kecil di gang yang ramai.
Ia parkir di seberang jalan. Ia melihat Arini, mantan istrinya, sedang tertawa di teras rumah, berbicara dengan seorang pria berseragam kurir. Tawa itu lepas, dan begitu indah. Pemandangan yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak ia lihat. Arini terlihat bahagia dan cantik, jauh lebih cantik daripada saat bersamanya. Rasa sesak yang familiar menghantam dadanya. Penyesalan. Ia mematikan mesin motornya dan berjalan menyeberangi gang. Arini baru saja menutup pintu pagar ketika ia melihat Bayu berdiri di depannya. Senyumnya langsung hilang, digantikan ekspresi datar yang tenang. "Mas Bayu, ada apa?" tanyanya. Tidak ada lagi panggilan, "Mas," yang manja, hanya nada formalitas. Bayu menelan ludah. Ia melihat ke dalam pagar, ketumpukan paket yang rapi. "Kamu kelihatannya baik-baik saja, Rin." "Aku baik," jawab Arini singkat. "Ada perlu apa?" Bayu tidak tahan lagi. Air mata yang selama ini ia tahan di depan ibunya, kini tumpah. Ia berlutut di depan Arini, di atas aspal gang yang berdebu. "Rin, Arini, aku mohon." Isaknya. "Aku tahu aku salah. Aku suami paling bodoh di dunia. Aku buta, Rin. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Arini menatapnya tanpa ekspresi. "Berdiri, Mas. Jangan bikin tontonan." "Nggak, Rin. Sebelum kamu maafin aku." Bayu menggeleng. "Kita rujuk, ya? Aku janji. Aku sudah siapkan kontrakan baru. Jauh dari ibu. Kita mulai dari nol. Aku janji akan bahagiakan kamu. Aku mohon, Rin, demi anak kita yang..." "Jangan sebut anak kita," potong Arini. Suaranya dingin, mematikan. Dia sudah tenang. Dan dia jadi alasan kenapa aku nggak akan pernah kembali. Arini berjongkok, menyejajarkan matanya dengan Bayu. "Mas, pernikahan kita itu racun. Dan ibu adalah sumbernya. Tapi kamu yang membiarkan racun itu masuk ke aku setiap hari. Kamu yang menahan tanganku sementara ibu menyuntikkan racun itu. Kamu kira dengan pindah rumah, racunnya hilang? Enggak, Mas. Racunnya ada di kamu. Di ketidaktegasan kamu. Di sikapmu yang lebih memilih jadi anak daripada jadi suami. Aku sudah berubah, Rin. Aku sudah melawan ibu. Aku menamparnya malam itu." "Kamu menamparnya setelah semuanya hancur," kata Arini. "Kamu baru jadi pahlawan setelah korbannya mati. Sudah terlambat." Arini berdiri tegak. Ia membuka pagar rumahnya. "Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Aku sudah memaafkan ibu. Bukan untuk kalian, tapi untuk aku sendiri. Supaya aku bisa tidur nyenyak. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan dan kembali." Bayu menatapnya putus asa. Arini menatapnya untuk terakhir kali. Ada iba di matanya. Tapi tidak ada lagi cinta. "Maaf, Mas. Aku sudah menemukan surgaku sendiri. Dan surga itu," katanya pelan, "tidak lagi ada di bawah telapak kaki siapapun." Ia masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu. Klik. Suara kunci diputar dari dalam. Bayu tetap berlutut di gang itu, sendirian. Ia menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu. Pintu yang baru saja menutup bab terakhir dalam hidupnya. Di baliknya, Arini sedang membangun istananya sendiri. Dan ia, kini harus kembali ke neraka yang ia bantu ciptakan.